Oke, kita masuk ke materi 3. Strategi untuk menarik perhatian audiens. Nah, kita mulai dari studi kasus dulu ya. Jadi, meningkatkan partisipasi dalam seminar pendidikan online nih, studi kasus kita. Nah, sebuah universitas yang mengadakan seminar pendidikan online menghadapi tantangan dalam meningkatkan tingkat partisipasi peserta. Dengan menyadari pentingnya menarik perhatian audiens dalam lingkungan virtual, tim penyelenggara memutuskan untuk menerapkan berbagai strategi untuk membuat seminar lebih menarik dan interaktif. Nah, ini kita masuk ke pendahuluan. Menarik perhatian audiens merupakan langkah kritis dalam komunikasi yang efektif. Dalam materi ini, kita akan menjelaskan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk memikat dan mempertahankan perhatian audiens sepanjang presentasi atau pertunjukan yang dilakukan. Gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan ya. Yang pertama ada pendekatan pertama yang kuat. Nah, mulailah dengan pernyataan yang mencengangkan, pertanyaan retoris atau anekdot yang menarik. Ini untuk membantu menciptakan keingintahuan dan ketertarikan kepada penonton dari awal. Gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan visual yang memukau gitu untuk menarik perhatian si penonton gitu. Bisa kita gunakan grafik, gambar, video, dan ya yang lain-lain ya. Supaya visual yang baik dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif gitu. Jadi penonton lebih cepat ngebayanginnya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan interaktif. Nah, kita menggunakan pertanyaan interaktif untuk mendorong partisipasi. Nah, ini menciptakan keterlibatan nih antara si penonton dan si presentator gitu ya. Untuk membantu menjaga fokus, jadi fokusnya nggak kemana-mana penontonnya. Selanjutnya ada teknik storytelling. Di sini ceritakan kisah yang relevan dan memikat. Manusia secara alamiah, atau kita ya, secara alamiah, tertarik pada narasi yang memiliki awal, tengah, dan akhir yang jelas. Kita lagi membawakan presentasi tentang perubahan lingkungan atau dampak kenaikan suhu di bumi. Nah, kita bisa tuh mulai storytelling dengan dampaknya kepada pedagang di pasar, yaitu Rahul. Gitu. Jadi Rahul merasa kesulitan ketika adanya banjir di pasar. Dia tidak bisa berjualan karena adanya air yang menggenang di depan lapaknya dia. Gitu. Jadi itu kan menjadi apa ya? Kisah yang relevan gitu. Atau ya mungkin kalian tergantung ya, ini kalian mau membuat atau mempresentasikan apa gitu. Oke, lanjut. Kita akan menggunakan permainan kata atau humor. Ya, kita selingin kata-kata dan humor supaya tidak diberikan teori terus gitu. Jadi gunakan permainan kata atau elemen humor yang sesuai dengan konten. Humor dapat meredakan ketegangan dan membuat audiens lebih terhubung. Gitu. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi interaktif. Ya. Manfaatkan alat presentasi interaktif seperti polling atau pertanyaan daring untuk memperkuat keterlibatan audiens. Jadi lagi-lagi presentasi yang nggak membosankan itu adalah presentasi yang interaktif, dua arah. Jadi antara penonton dan pembawa presentasinya gitu. Selanjutnya adalah gerakan fisik dan atau perubahan suara gitu. Jadi selama presentasi gitu ya, itu tidak boleh kita hanya diem aja gini, misalnya strategi yang diterapkan gini dan selanjutnya. Nah, itu kan kayak video apa namanya? Video interogasi gitu. Jadi dia diem aja gitu. Jadi kita harus ada gerakan fisik gitu, gerakan tangan, gesture gitu. Dan ada perubahan suara juga. Jangan dibawakan itu secara flat aja gitu. Oke, selanjutnya ada fokus pada manfaat atau masalah. Nah, jelaskan manfaat atau masalah yang akan dipecahkan. Nah, ini membantu menciptakan urgensi dan relevansi bagi audiens. Nah, kalau kita tarik tadi, contohnya adalah manfaat dari membahas dampak kenaikan suhu di bumi itu apa sih? Atau masalahnya apa sih sebenarnya? Nah, itu kan nanti jadi penonton tahu, oh masalahnya ternyata bumi ini udah makin panas. Ternyata itu diakibatkan oleh polusi contohnya gitu. Lanjut. Nah, ini kita bisa tambahkan pertunjukan multimedia yang dinamis. Gitu. Gunakan presentasi multimedia yang dinamis dengan transisi yang halus dan penggunaan efektif dari audiovisual.
Nah, ini bisa kita contoh dari video ini ya. Setiap dari objek itu pasti ada animasinya supaya tidak membosankan. Jadi tidak asal muncul gitu. Jadi harus setiap detailnya harus ada animasinya. Gitu. Selanjutnya ada kontak mata dan ekspresi wajah. Gitu. Nah, jadi selama membawakan presentasi, usahakan kita harus sering melakukan kontak mata dengan penonton supaya menjaga fokus penonton tidak hilang gitu, dan kita harus mengekspresikan wajah. Misalnya kita lagi mempresentasikan dampak lingkungan gitu dan ada bencana. Nah, kita harus mempresentasikan secara sedih gitu, secara iba gitu. Tapi ketika kita mempresentasikan sebuah progres yang cukup baik, kita harus membawakan secara gembira dan semangat gitu. Oke, lanjutnya adalah ciptakan momen atau kejutan gitu ya. Nah, sisipkan momen kejutan atau twist yang tidak terduga dalam presentasi untuk mempertahankan ketertarikan. Gitu. Jadi ketika presentasi yang cukup lama gitu ya, maka kita perlu adanya surprise ya atau kejutan supaya penonton tuh fokusnya balik lagi. Itu selanjutnya adalah adaptasi terhadap audiens. Nah, ini kita harus memahami ya audiens kita itu butuhnya apa, minatnya apa, dan tingkat pemahaman mereka itu seberapa. Gitu. Jangan sampai kita membahas hal-hal yang lebih profesional atau lebih susah ke orang-orang yang belum memahami sama sekali bidang tersebut gitu. Jadi nanti orang tersebut akan kesulitan menerima informasi tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan retoris dan pernyataan kontroversial. Nah, ini ajukan pertanyaan retoris yang merangsang pemikiran. Ya, contohnya tadi, apa sih dampak kenaikan suhu di bumi? Gitu. Nah, itu kan nanti membuat penonton itu berpikir, apa sih kira-kira yang menyebabkan itu? Dan itu juga akan menimbulkan diskusi antar penonton gitu. Kalau menurut saya itu karena polusi. Enggak juga, menurut saya karena mungkin esnya mencair gitu dan segala macam. Oke, nah yang terakhir adalah visualisasi konsep abstrak. Gitu. Jadi gunakan visualisasi untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Diagram atau infografis dapat membantu audiens memahami presentasi kita dengan lebih baik. Gitu. Jadi lagi-lagi supaya penonton lebih cepat mengerti, supaya penonton lebih cepat membayangkan dan tidak mudah lupa, kita perlu menggunakan infografis atau diagram gitu ya, supaya tidak cepat lupa. Gitu, oke, jadi kesimpulannya adalah strategi untuk menarik perhatian audiens haruslah beragam dan sesuai dengan konteks presentasi. Dengan memahami karakteristik audiens dan menerapkan strategi-strategi yang sesuai, pembicara atau presenter dapat menciptakan pengalaman yang lebih berkesan dan efektif. Gitu. Oke, ini ada beberapa kuis yang nantinya akan diberikan di platform KG atau di website KG nanti ya. Oke, mungkin sekian dari saya di pertemuan 5 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada sesi live mentoring berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.